Rabiul Anwar, bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, di bulan Rabiul Awal ini sebetulnya ada banyak kejadian, saudara. Kalau kita mau menelaah tarikh, kita mau menelaah sirahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di bulan Rabiul Awal ada banyak kejadian, ada banyak fenomena luar biasa, saudara. Selain Maulid Rasulullah, di antara kejadian besar yang terjadi di bulan Rabiul Awal, menurut banyak ahli tarikh, ahli sejarah, yaitu hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan salah paham, Pak Bu. Hijrah Nabi itu terjadi menurut banyak ahli sirah di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Muharram, saudara. Cuman kenapa kok merayakan tahun baru Islam disebut tahun baru Hijriyah? Bukan karena bulannya. Bulan Muharram itu sudah awal tahun indal Arab, dari sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi disebut tahun baru Hijriyah karena dimulainya, titik nolnya dari tahun hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang Madura disebutin nama Rasulullah yang sholawat sedikit. Itu kalau sholawat sedikit tanda kurang cintanya sama Rasulullah. Betul? Betul. Jawab yang jujur, yang kompak. Orang Madura cinta nggak sama Rasulullah? Orang keras cinta nggak sama Rasulullah? Siap kompak bersalawat untuk Rasulullah? Siap salawat ketika disebutkan nama Nabi? Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang nggak salawat ketika disebutkan nama Nabi berarti Allah tidak menginginkan kebaikan untuk dia, saudara. Hati-hati, Anda bersalawat, Anda yang beruntung. Salawat sahlah, lakin yahtaj ila taufiq, kata Abu Yazid Muhammad al-Maliki. Salawat itu mudah, gampang, tapi nggak semua orang Allah berikan taufik untuk bisa bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara, di antaranya yang terjadi adalah hijrah Rasulullah, saudara. Kalau kita bicara hijrah Nabi, ada banyak hikmah, ada banyak ibar, pelajaran, ada banyak ibadat yang bisa kita petik dari hijrahnya Rasulullah. Di antara sekian banyak pelajaran, saudara, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Syahidul Mihrab rahimahullah, dalam kitabnya Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, beliau menyebutkan, saudara, bahwasanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, maka seketika itu pula, saudara, berdirilah negara Islam pertama di atas muka bumi, saudara. Ketika Nabi dirikan negara Islam pertama di atas muka bumi, Rasulullah meletakkan 3 pondasi untuk berdirinya negara tersebut, saudara. Sebagaimana bangunan kalau mau didirikan harus ada pondasinya, betul? Bangunan tanpa pondasi rubuh atau tidak? Begitu pula sebuah negara tanpa adanya pondasi, negara tersebut akan rubuh, saudara. Apa 3 pondasi yang diletakkan oleh Nabi? Yang pertama, pondasi pertama yang diletakkan oleh Rasulullah adalah binaul masjid. Rasulullah membangun Masjid Nabawi, saudara. Di Ba'bul ketika Nabi SAW sampai ke Madinah. Ketika itu orang-orang Madinah berebut supaya Rasulullah mampir di rumahnya, saudara. Jangankan Rasulullah, orang Madura yang begitu cinta kepada ulama, andai kata ada ulama datang ke kampung kita, pengen nggak rumah kita dimampirin? Begitu keadaan Ansar saat itu, saudara. Masing-masing berharap supaya Rasulullah tinggal di rumahnya, ibaratlah. Mereka masing-masing minta, di rumahku saja ya Rasulullah, di rumahku saja ya Rasulullah. Saudara, Rasulullah nggak mau kecewakan salah satu di antara mereka. Kalau Rasulullah pilih salah satu, nanti yang lainnya kecewa, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah tahu ontak Nabi itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata Rasulullah, di mana onta ini berhenti, biarkan dia jalan. Di mana onta ini berhenti,
maka itulah tempat yang aku pilih. Akhirnya jalanlah ontanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada satu bidang tanah milik dua anak yatim, gulamain yatimain, dua anak yatim yang diasuh oleh sahabat As'ad bin Zurarah radhiyallahu taala anhu wa arda. Begitu sampai di tempat tersebut, itu onta duduk dia diam, saudara. Akhirnya kata Rasulullah, huna, di sini kata Rasulullah, ini tempat yang dipilih. Saudara, begitu tahu tempat tersebut dipilih oleh Nabi, itu dua anak yatim, ini warisannya, saudara. Dua anak yatim itu butuh tanah tersebut. Begitu tahu itu tempat dipilih oleh Nabi, saudara, apa kata anak yatim tersebut? Nahabuhu laka ya Rasulullah. Ini tanah peninggalan ayahku buat kamu ya Rasulullah. Anak yatim, saudara, berjuang untuk baginda Nabi Muhammad. Saudara, tapi baginda Nabi Muhammad tidak mau menerima begitu saja. Rasulullah nggak mau bikin susah umatnya, saudara, walaupun umatnya rela berkorban, saudara. Akhirnya apa kata Nabi? Tidak, aku tidak mau kau berikan tanah ini, tapi aku pengen beli tanah tersebut. Akhirnya itu tanah dibeli oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara. Singkat cerita, nggak pakai panjang lebar, setelah tanah itu dibeli, saudara, Nabi nggak pakai nunggu lama. Nabi sendiri dengan kedua tangannya yang mulia, tangan yang tidak ada tangan lebih mulia darinya di alam semesta ini, saudara. Apa yang dilakukan dengan kedua tangan Nabi? Rasulullah sendiri yang angkat batu untuk bangun itu masjid, saudara. Rasulullah sendiri yang angkat batu. Rasulullah susun batu tersebut menjadi fondasi, saudara. Sambil nyusun batu, Rasulullah sambil mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, faghfiril ansar wal muhajirah. Ya Allah, gak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, maka ampunilah orang-orang ansar dan muhajirin, ya Allah. Saudara, para sahabat begitu lihat Nabi turun tangan sendiri bekerja ngangkat batu, saudara, apa yang mereka katakan? Sahabat mengatakan, la in qa'adna wan nabiyyu ya'malu ladaka minnal amalul mudallalu. Ini Nabi sudah turun ini. Kalau Nabi turun tangan bekerja tapi aku diam, maka ini luar biasa keliru, kata para sahabat. Akhirnya apa yang terjadi? Tanpa diperintah oleh Nabi, para sahabat rame-rame ikut turun membangun masjidnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya masjid tersebut terampung. Masjid tersebut tetap pada hay'ah bentuknya di zaman Nabi sampai pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Umar melakukan perluasan sedikit, tapi belum terlalu besar. Dibesarkan, dibuat megah di zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu wa arda. Dan itulah masjid yang berdiri di Madinah, Masjid Nabawi, sampai detik ini kokoh dengan tambahan perluasan-perluasan. Mudah-mudahan kita semua bisa ziarah ke masjidnya Rasulullah, bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, bisa haji dan umrah. Amin ya Rabbal. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Sampai sini kisahnya jelas atau tidak? Saudara, dari fondasi pertama tadi pembangunan masjid, kita bisa ngambil beberapa pelajaran, Pak Bu. Pelajaran yang pertama, tadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah ketika ingin bangun masjid, Rasulullah nggak perintahkan sahabatnya untuk gotong royong, saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Rasulullah tunjukkan dengan perbuatan. Al-hal qabla al-maqal. Rasulullah kerja dengan tangannya, sehingga para sahabat otomatis ikut dengan Rasulullah, saudara. Andai kata Rasulullah perintahkan sahabat, pasti tabadarun, pasti berebut, saudara. Tapi enggak, Nabi enggak seperti itu. Nabi enggak bakal perintahkan dengan kata-kata, Nabi bergerak dengan tangannya, saudara. Dari sini ada pelajaran yang luar biasa. Apa pelajaran yang bisa kita petik, saudara? Bahwasanya seorang pimpinan, seorang pejabat, seorang tokoh, kalau mau dihormati rakyatnya, kalau mau dihormati
mau nyalek saudara, Masya Allah, segala macam janji surga keluar saudara. Betul betul. Tapi realisasinya mana? Buktinya mana? Contoh Rasulullah ketika Nabi Muhammad SAW ingin bangun masjid, Nabi tunjukkan dulu dengan perbuatan saudara. Akhirnya sahabat rame-rame. Andai kata para pemimpin, para pejabat saudara, para tokoh menunjukkan dengan perbuatan sebelum dengan kata-kata, maka niscaya umat akan hormat, akan patuh kepada mereka saudara. Makanya kita lihat bagaimana akhlaknya para ulama. Saya teringat guru besar kami, Abu Yan Habib Hasan bin Ahmad Baharun, putra Madura saudara. Guru saya mondok di Darul Qur'an wa Da'wah Bangil. Guru saya Reng Madura saudara. Ahlu Madura ala aini wa ra'si, orang Madura di atas kepala saya saudara. Karena guru saya adalah orang Madura. Itu ketika bangun pondok, beliau putra-putranya mau ngecor bangunan, nggak diperintahkan dulu muridnya, beliau dulu contohkan, turun tangan ngecor bersama murid-muridnya saudara. Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, mudah-mudahan bisa segera ke tengah-tengah kita insyaallah. Karena Pak Bu lagi pengajian bulanan di Petamburan hari Minggu pertama, pengajian bulanan ramai, luar biasa yang hadir saudara. Pertengahan beliau ngajar, lagi asyik beliau ngajar mengkaji ilmu, disaksikan oleh umat saudara. Pertengahan beliau ngajar, apa yang terjadi? Rumah tetangga beliau kebakaran saudara. Ketika rumah tetangganya kebakaran, apa yang beliau lakukan? Apakah beliau masa bodoh? Diam? Tidak. Beliau suruh jamaah tunggu yang ada di sini, jangan ada yang bergerak dari tempatnya. Beliau tutup kitabnya saudara, dengan jubahnya, dengan jasnya, dengan ridaknya, dengan imamahnya. Beliau turun, beliau ambil air, beliau ikut padamkan itu api sampai bajunya hitam saudara. Akhlak siapa yang ditiru? Akhlak datuknya baginda Nabi Muhammad. Makanya para pejabat, kalau kalian mau dihormati, tunjukkan dengan perbuatan sebelum kata-kata, betul. Kalau cuma berkata-kata, burung beo juga bisa, betul. Makanya sekarang ini lagi rame masalah vaksin corona, betul. Lagi rame nih, katanya Januari akan ada vaksin corona. Saudara, rakyat khawatir, takut vaksinnya membahayakan, takutnya berbahaya buat rakyat. Akhirnya rakyat jadi curiga. Saudara, bagaimana caranya supaya rakyat nggak curiga saudara? Ini lagi uji coba kepada manusia vaksinnya. Ada 1000 orang lebih yang jadi relawan untuk uji coba. Gampang, kalau kalian mau rakyat nggak curiga, seharusnya uji coba disuntikkan vaksin kepada presiden dan anak-anaknya saudara. Betul. Itu yang harus tunjukkan dulu. Saya jamin rakyat bakal percaya setelah itu saudara. Setelah presiden, anak-anaknya suntikan ke menteri-menterinya saudara. Setelah itu suntikan ke Kapolri, ke Kepala TNI, suntikan ke gubernur-gubernur, suntikan ke bupati-bupati, betul. Jangan rakyat jadi percobaan, betul. Kira-kira kalau begitu, kalau yang disuntik presiden dulu, anak-anaknya kemudian menteri, kira-kira rakyat akan percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Tunjukkan dulu dengan perbuatan saudara. Masya Allah. Belum lagi, satu lagi itu lagi ramai kemarin. Katanya ada sertifikasi ulama. Ulama disuruh sertifikasi. Kalau ulama yang punya sertifikat, berarti ulama bersertifikasi saudara. Ulama disuruh sertifikasi, udah kayak sosis, Saudara, begini aja, kita pakai logika saja. Andai kata sertifikasi kan berarti harus ada ujinya, betul? Kalau ada orang mau ujian, yang ngetes itu harus lebih tinggi atau lebih rendah? Yang ngetes harus lebih pintar atau lebih bodoh? Yang ngetes harus lebih alim atau lebih bodoh? Terus yang mau ngetes ulama-ulama siapa? Menteri Agama, polisi, BIN, BNPT. Logikanya
Duh. Saya mau tantang, siapa di Madura yang berani ngetes Abuya Kiai Ali Karoro, saudara? Kalau harus disertifikasi, siapa yang berani? Saya mau tanya. Siapa yang berani tes Kiai Foro? Siapa yang berani tes Habib Ali Zainal Abidin? Masya Allah. Makanya kira-kira kalau ada wacana sertifikasi lagi, terima atau tolak? Terima atau tolak? Saudara, ulama itu sertifikatnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Ulama itu sertifikatnya langsung dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan coba-coba, saudara. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba, saudara. Oleh karena itu, ibadah Allah, tadi pelajaran yang pertama yang bisa kita petik adalah kalau pemimpin mau dihormati, pejabat mau dihormati, saudara, maka dia harus menunjukkan dulu dengan perbuatan sebelum kata-kata. Alhamdulillah. Itu pelajaran yang pertama. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya jam berapa? Jam setengah 11. Lanjut atau jangan? Tapi kayaknya ibu-ibu udah gak semangat tuh. Lanjut, Bu. Yakin? Betul? Kalau udah ibu-ibu bilang betul, saya pasrah, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena ibu-ibu ini adalah imadul bilad, tiangnya negara, saudara. Tanpa ada kaum wanita, negara tidak akan pernah berdiri, betul? Bangunan tanpa tiang bisa berdiri atau tidak? Bangunan tanpa tiang bisa kokoh atau tidak? Begitu pula negara tanpa kaum ibu, kaum wanita, negara nggak akan pernah berdiri, saudara, betul? Oh, Habib lebay, bilang aja Habib muji ibu-ibu ini. Enggak lebay, saudara. Saya buktikan. Ayo, jawab yang kompak, yang jujur. Jawab yang kompak, yang jujur. Negara kalau nggak punya pemimpin, kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Makanya milih pemimpin dalam Islam fardu kifah, fardun ala nasi imamun yunsomu. Fardu kifayah ngangkat pemimpin, saudara. Karena kacau negara kalau nggak ada pemimpin. Jawab yang kompak, orang Madura, ibu-ibu khususnya, Bu. Jawab yang kompak. Yang melahirkan pemimpin bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Kalau nggak ada ibu-ibu, ada presiden atau tidak? Kalau nggak ada ibu-ibu, ada menteri atau tidak? Kalau begitu negara bisa hebat berkat ibu-ibu, saudara. 1-0 ibu-ibu menang. Masya Allah, Bu. Bu, lanjut atau tidak? Lanjut atau tidak? Jawab yang kompak, jawab. Negara tanpa ulama kacau tidak? Kacau atau tidak? Laulal ulama la sarat nasu kal bahaim. Tanpa ilmu manusia tidak akan ada bedanya dengan binatang, saudara. Betul? Kacau negara tanpa ulama. Jawab yang kompak. Yang lahirkan ulama, ibu-ibu atau bapak-bapak? Kalau nggak ada ibu-ibu, ada ulama nggak? Berarti negara bisa berjalan agamanya berkat ibu-ibu, saudara. Alhamdulillah. 2-0. Masya Allah, Bu. Bu, lanjut jangan. Yakin? Betul. Jawab yang kompak. Negara tanpa dokter bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Bahaya, saudara. Makanya ilmu ilmu kedokteran min furudil kifayah, kata Imam Ghazali. Termasuk fardu kifayah. Kalau dalam satu daerah nggak ada yang jadi dokter, dosa semua, saudara. Fardu kifayah ilmu kedokteran itu, saudara. Bahaya negara tanpa dokter. Jawab yang jujur, yang lahirin dokter ibu-ibu atau bapak? Kalau nggak ada ibu-ibu, apa ada dokter? Nggak ada, berarti kesehatan bisa terjamin berkat ibu-ibu. 3-0. Bu, bapak tenang. Habis ini kita balas dendam, Mbak. Tenang. Bu, lanjut nggak, Bu?
Lanjut nggak Bu? Selakah ibu-ibu ini. Kita balas dendam sekarang Pak. Jawab yang kompak ya Pak ya. Betul? Betul? Jawab yang kompak. Koruptor itu perusak negara. Betul? Koruptor bikin rakyat sengsara. Betul? Jawab keras, yang keras, bapak-bapak yang keras. Yang lahirkan koruptor bapak-bapak dan ibu. Kalau nggak ada ibu-ibu apa ada koruptor? Berarti ada korupsi gara-gara ibu ini. Langsung disalib 4-3 bapak-bapak menang saudara. Nggak Bu, itu yang koruptor ibu-ibu sana bukan di sini. Insya Allah ibu-ibu sini anak-anaknya soleh-soleha semua. Amin ya Rabbal. Kita kembali ke pembahasan, kira-kira lanjut atau tidak ini? Masih semangat? Udah malam. Lanjut. Yakin? Betul. Saya pengen lihat mana semangatnya Madura. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita petik saudara. Dari fondasi negara Islam yang pertama, binaul masjid, membangun masjid. Apa pelajaran yang kedua yang bisa kita petik saudara? Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sampai ke Madinah langsung bangun masjid. Rasulullah nggak bangun yang lain dulu saudara. Yang pertama Rasulullah bangun adalah masjid, bukan gedung parlemen, bukan markas daripada tentara, bukan markas pertahanan, tapi yang pertama dibangun oleh Nabi adalah masjid. Kenapa demikian saudara? Seakan-akan di situ ada isyarat bahwasanya as-shalah qabla kulli syai. As-shalah qabla kulli syai. Yang penting mau bahagia orang kompak, mau bahagia mau hidup berkah mau hidup senang mau selamat perjuangan tanpa sholat sia-sia saudara. Bahkan keberadaan tarikus sholat di tengah-tengah perjuangan bisa menjadi duri dalam kaki saudara, bisa menghambat daripada kemenangan pertolongan Allah Subhanahu wa taala saudara. As-salat, khususnya sholat berjamaah, Masya Allah, sholat berjamaah ini Pak Abu rahmat dari Allah buat kita. Di dalam Ithaf Sadah Al-Muntaqin Bisyarh Ihya Ulumuddin, Al-Imam Murtada Az-Zabidi mengutip ada satu hadis. Apa kata Nabi SAW? Man shalla salawat al-khams fi jama'ah kama qala faqad mala'a bahra wa bahra faqad mala'a barran wa bahran ibadatan. Orang kalau jaga sholat 5 waktu berjamaah saudara, maka dia seolah-olah telah mengisi lautan dan daratan dengan ibadah untuk dirinya saudara. Jaga sholat berjamaah. Kita ini kadang-kadang ya Allah, coba urusan duit. Andai dikasih pilihan antara 1 juta sama 27 juta, milih yang mana? Jangankan orang waras, orang gila juga milih 27 saudara. Betul. Tapi kenapa giliran sholat ada 1 ada 27, dengan entengnya kita ngambil yang 1 saudara, nggak merasa beban. Padahal ruginya luar biasa saudara. Ruginya luar biasa orang tinggalkan sholat jamaah. Makanya gak heran dulu para salafun saleh Pak Bu kalau ketinggalan berjamaah, ya Allah nyesel luar biasa. Sayyidina Umar bin Khattab sebagaimana dikutip oleh Al-Malibari dalam Irsyadul Ibad, Sayyidina Umar bin Khattab pernah suatu saat ketika beliau jadi Amirul Mukminin, beliau sedang sibuk di kebun saudara. Saking sibuknya beliau di kebun, waktu itu belum ada mikrofon, mungkin azan tidak terdengar. Beliau nggak sadar bahwasanya sholat asar berjamaah di masjid sudah selesai. Ini bukan ketinggalan waktu sholat Pak Bu, ketinggalan sholat berjamaah. Jamaatul ula,
salatul asar bil jamaah. Ushidukum anna haiti nafaqatan lil muslimin. Innalillah. Beliau sedih luar biasa. Innalillah wa inna raji'un. Saya ketinggalan sholat asar berjamaah. Saya ketinggalan sholat asar berjamaah gara-gara kebun ini. Akhirnya beliau katakan apa? Saksikanlah kalian semua, ini kebun saya sedekahkan untuk umat Islam. Kata ulama, sebagai tebusan ketinggalan sholat berjamaah, saudara.